Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan selamat datang di kelas ICT. Hari ini kita akan mempraktekkan beberapa fitur yang ada di Microsoft Word. Yang pertama, bagaimana membuat tabel. Yang kedua, membuat grafik dan smart art. Ketiga, membuat dan mengatur nomor halaman. Yang keempat, kita akan coba untuk menyisipkan dan mengatur footnote. Berikutnya menyisipkan ayat Al-Quran dan terjemahannya, dan terakhir menyisipkan teks berbahasa Arab. Keenam poin ini kita harapkan nanti bisa teman-teman terapkan dan juga manfaatkan pada saat membuat karya tulis ilmiah, khususnya untuk skripsi. Kita coba untuk membuat atau mempraktekkan bagaimana membuat tabel, teman-teman. Jadi tabel ini adalah informasi yang ringkas, jelas, dan juga padat. Tujuannya untuk memudahkan pembaca pada informasi-informasi yang cenderung panjang yang akan Anda tampilkan di karya tulis ilmiah nantinya. Kita coba membuka file baru. Silakan Anda buka Microsoft Office yang ada di komputer atau laptopnya masing-masing. Membuat file baru. Kemudian, setelah aplikasi Word Anda terbuka, silakan Anda menuju ke menu bar. Kemudian arahkan kursor ke insert yang ada di menu bar, klik. Berikutnya Anda arahkan kursor ke bawah dan pilih tabel atau table, klik. Nah, di situ teman-teman akan melihat beberapa pilihan untuk membuat tabel. Ada kolom dan juga baris yang sudah disiapkan. Anda tinggal memasukkan sesuai dengan jumlah kolom atau baris yang Anda butuhkan, seperti ini. Atau juga teman-teman bisa memilih insert tabel untuk menuliskan atau memasukkan nomor jumlah kolom yang Anda inginkan, seperti ini, dan jumlah baris yang Anda butuhkan. Ini misalnya kolomnya 4, barisnya 3. Nah, kemudian OK, maka akan seperti ini tampilannya. Nah, untuk mengatur tabel yang sudah kita buat sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, tinggal teman-teman arahkan saja garis yang ada pada tabel. Biasanya kan seperti ini contohnya. Nah, untuk kolom pertama kita isi dengan keterangan nomor. Kemudian kolom kedua misalnya kita ketikkan dengan nama mahasiswa. Kemudian kolom ketiga kita isi dengan nomor induk mahasiswa, dan kolom keempat kita tuliskan semester. Nah, contohnya nomor 1 kita isi dengan nama Muhtar misalnya. Kemudian NIM-nya sekian 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 dan semester 6. Berikut seterusnya. Jadi jika teman-teman ingin menambahkan baris berikutnya, maka tinggal arahkan kursor pada baris paling bawah, kemudian klik kanan, dan pilih menu insert. Di sini ada beberapa pilihan. Ada insert columns to the left untuk memasukkan kolom di sebelah kiri. Ada insert column to the right untuk mengisi kolom di sebelah kanan. Ada insert rows above untuk mengisi baris ke atas, atau insert rows below atau untuk mengisi baris ke bawah. Nah, kita menginginkan membuat baris ke bawah. Jadi tinggal klik insert rows below dan baris akan bertambah. Nah, jika Anda menginginkan 2 baris yang bertambah, Anda tinggal blok 2 baris seperti ini. Kemudian klik kanan dan insert rows below, maka akan bertambah 2 baris berikutnya. Nah, ini kalau masih ingin teman-teman tambahkan menjadi 4 baris sekaligus, caranya sama, tinggal ulangi seperti cara sebelumnya. Anda pilih berapa baris yang teman-teman ingin tambahkan, blok, klik kanan, kemudian saya ulang ya, pilih 4 baris, klik kanan, pilih insert, dan insert rows below.
Jadi begitu teman-teman sekalian. Berikutnya Anda tinggal mengisikan nama mahasiswa berikutnya. Nur Hayati misalnya. Kemudian nomor 3 Fitrah. Begitu seterusnya. Jadi clear ya teman-teman ya, cara membuat tabel untuk memuat informasi yang ringkas, informasi yang jelas, dan juga informasi yang padat di Microsoft Word. Nah, jika teman-teman menilai tabel yang dibuat kebanyakan, Anda bisa menghapusnya dengan cara klik kanan, blok tabel yang ingin Anda hapuskan, kemudian klik kanan, dan delete cells. Di sini ada beberapa pilihan, Anda cukup memilih Shift Cells Left. Maka semua cells, baik kolom dan juga baris yang sudah Anda pilih, itu akan terhapus. Oke. Jadi begitu cara gampang membuat tabel, teman-teman sekalian. Yang kedua, kita akan membuat grafik dan smart art. Grafik atau smart art. Nah, grafik atau smart art ini tujuannya untuk menampilkan diagram atau bagan dengan berbagai model yang menunjukkan hubungan antara variabel atau perbandingan beberapa variabel, atau bagan yang menunjukkan klasifikasi atau struktur organisasi tertentu. Jadi itu tujuan untuk membuat grafik dan smart art. Caranya adalah ketika Microsoft Word Anda sudah terbuka, silakan teman-teman kembali arahkan kursor dan juga klik insert yang ada pada menu bar. Jadi arahkan kursor ke menu bar, kemudian lihat insert, klik insert, kemudian silakan pilih smart art. Nah, ketika memilih smart art, di situ akan kelihatan beberapa tampilan grafik smart art. Mulai semua bentuk tampilan, all, kemudian ada tampilan list, ada tampilan bagan yang menggambarkan proses, ada bagan yang menggambarkan perputaran atau circle, kemudian hierarki dan sebagainya. Coba kita pilih yang bagan yang menunjukkan proses. Kemudian di sini ada beberapa pilihan bentuk bagan yang menggambarkan proses. Kita pilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Pilih salah satunya. Saya coba pilih yang ini ya, teman-teman. Atau ini yang paling gampang. Kemudian oke. Nah, maka akan muncul grafik smart art yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, kita tinggal memasukkan informasi-informasi terkait dengan proses yang ingin coba kita jelaskan kepada pembaca gitu. Contoh, katakanlah ini adalah bagan untuk menggambarkan proses perkuliahan gitu. Jadi prosesnya ada 3. Ada proses kontrak kuliah misalnya ya. Kemudian ada proses perkuliahan dan ada proses ujian gitu. Lantas kita bisa mengatur besar kecilnya grafik yang sudah kita buat sebelumnya seperti ini, supaya dimensi dari grafik yang kita buat tetap bagus atau ideal. Anda mengecilkan atau membesarkannya melalui sudut yang ada di bawah ini, teman-teman. Jadi besarkan seperti ini, bisa sambil menekan Shift yang ada di keyboard, mengecilkannya juga sama. Ini tujuannya agar dimensi kotak atau smart art atau grafik yang kita buat itu tidak berubah. Nah, jika Anda lihat ke menu ribbon di atas, di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan untuk atau terapkan pada smart art yang sudah kita buat di bawah. Ini pengaturan style smart art. Kalau kita klik, maka akan kelihatan perubahannya. Begini contohnya. Dan kita juga bisa mengganti bagan atau smart art yang kita buat ini. Change color.
Anda pilih, silahkan pilih warna-warna yang sudah disiapkan pada template Microsoft Word seperti contoh yang teman-teman lihat saat ini. Oke, jadi begitu ya teman-teman untuk membuat grafik dan smart art. Sekali lagi tujuannya adalah untuk menampilkan diagram atau bagan dengan berbagai model yang mampu menunjukkan hubungan, perbandingan, klasifikasi, termasuk struktur organisasi. Selanjutnya yang ketiga, kita akan mencoba untuk membuat dan mengatur nomor halaman. Jadi setiap karya tulis ilmiah, khususnya skripsi misalnya, pasti teman-teman akan membutuhkan nomor halaman. Tujuannya adalah untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam melakukan pencarian, baik sebagai penulis maupun sebagai pembaca karya tulis ilmiah gitu. Jadi tujuan membuat nomor halaman untuk memudahkan pencarian setiap bagian yang ada dalam dokumen, atau sekaligus nomor halaman membuat tampilan dokumen menjadi lebih rapi begitu. Caranya, setelah Microsoft Word teman-teman terbuka, Anda silakan arahkan kursor pada menu bar, kemudian pilih Insert, klik Insert, lantas teman-teman arahkan pada Header and Footer. Di situ ada menu Page Number. Jadi bisa saja ya teman-teman, menu Page Number ini berbeda letaknya, itu bergantung dari jenis Microsoft Word yang Anda gunakan. Contoh yang saya gunakan kali ini adalah Microsoft Word versi 2016. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan Microsoft Word yang teman-teman gunakan. Intinya cari menu Page Number, kemudian klik, dan di situ akan muncul beberapa menu. Menu ini adalah menu yang menunjukkan tata letak dari nomor halaman yang kita akan buat. Ada di bagian atas halaman, top of page, kemudian ada di bagian bawah halaman. Kemudian kalau kita pilih dua pilihan tadi, di top of page itu ada peletakan di atas halaman di sebelah kiri, di sebelah tengah, atau di sebelah kanan. Bottom of page juga seperti itu. Nah, umumnya karya tulis ilmiah itu meletakkan nomor halamannya di bagian bawah sebelah kanan. Maka kita pilih plain number 3. Silakan klik dan teman-teman akan melihat di bagian footer itu ada nomor halaman yang sudah dibuat secara otomatis. Nah, ketika halaman bertambah, nanti nomor halamannya juga akan bertambah menjadi 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, cukup sekian teman-teman untuk materi sederhana kita hari ini. Yang pertama, bagaimana membuat tabel. Kemudian yang kedua, membuat grafik dan smart art. Dan yang ketiga, membuat serta mengatur nomor halaman. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.